Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penginderaan jauh habitat bentik, terumbu karang, dan lamun. Habitat bentik seperti terumbu karang dan lamun merupakan ekosistem penting yang menjaga keseimbangan laut serta menjadi indikator kualitas perairan. Terumbu karang terbuat dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme hayati tinggi, organisme karang, dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembesaran biota laut. Di sekitarnya, lamun tumbuh di perairan dangkal hingga kedalaman sekitar 10 meter dan berperan dalam mendukung kehidupan ekosistem pesisir. Melalui teknologi penginderaan jauh, khususnya pada citra satelit Sentinel-2A dengan resolusi spasial hingga 10 meter. Sekian penjelasan singkat dari saya. Baik, kita langsung pengolahan. Yang pertama itu kita klik file, kita add data, kita masukkan data, itu yang R10N. Itu kita masukkan data yang band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kita add data. Selanjutnya kita ke search, kita cari float. Lalu kita pilih yang float special analysis, kita klik kanan, batch. Nah, ini kita tambahkan menjadi 4. Kita masukkan data satu persatu dari band 2, band 3, sampai band 8. Ini kita klik kanan, browse. Buat ini save. Yang pertama itu kita masukkan FB2, kita klik kanan juga, FB3, FB4, FB8. Kita save, kita klik OK. Kita tunggu sampai hasil floatnya selesai. Setelah hasil floatnya selesai, ini kan cuma ada yang FB8. Nah, kita add data, masukkan yang FB2, 3, dan 4. Kita add. Ini kita klik yes. Selanjutnya kita itu ke search lagi. Kita cari raster kalkulator. Yang spasial analis sama, kita klik kanan, kita page. Nah, ini kita tambahkan lagi menjadi 4. Kita masukkan pertama itu FB2 dengan rumus dibagi 10.000. Kita klik OK. Lanjut, FB3 dibagi 10.000. FB8 per 10.000. Kita klik OK. Sama kita untuk output rasternya, kita klik kanan, browse. Nah, ini kita namain RB2. Ya. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai raster kalkulatornya selesai. Setelah proses raster kalkulatornya tadi selesai, dan di sini juga sama, ini cuma ada RB8, jadi kita add file, add data, masukkan juga yang RB2, RB3, dan RB4, kita add, yes.
tidak muncul. Baik, selanjutnya itu kita pergi ke search lagi, kita cari composite paint. Lalu kita pilih yang data management ini. Untuk input rasternya kita masukkan yang RB2 sampai RB8 secara berurutan. Untuk outputnya ini bisa kita simpan dengan nama CB. Kita save, kita klik OK. Kita tunggu sampai proses composite paint-nya selesai. Setelah proses komposisi selesai, bisa kita atur untuk red band rednya itu di 3, greennya itu di 2, dan blue-nya itu di band 1. Bisa juga kita atur kecerahannya. Kita klik Windows, Image Analysis, kita klik CB. Ini bisa kita atur. Bisa kita close. Lanjut, setelah melakukan composite band, kita akan menambahkan data SHP Sanglin. Kita add data ke SHP Sanglin. Kita add data. Nah, ini akan muncul titik-titik. Selanjutnya itu kita ke search, kita ke extract multi spending. Untuk inputnya input point ini Sanglin, untuk input rasternya CB. Lalu kita klik OK. Setelah ekstrak multi value to point-nya selesai, kita klik kanan pada Sanglin, kita open attribute table. Otomatis akan ada nilainya. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel. Selanjutnya itu kita drag drag Sanglin DBF ke Excel. Dan untuk yang pertama ini kita ubah namanya menjadi blue, yang B2 jadi green, B3-nya jadi red, B4-nya itu near. Kita blok yang blue, green, red. Kita pindahkan. Selanjutnya kita blok juga near-nya. Itu kita ke insert, kita pilih yang charge, kita pilih yang pertama. Selanjutnya itu kita klik pada ini, kita klik kanan, add trend line, kita centang yang display equation on chart dan display R square. Kita close, kita pindahkan. Nah, lanjut dengan yang warna lain, kita klik kanan juga sama. Selanjutnya bisa kita ubah warnanya. Untuk yang pertama tadi itu blue, untuk yang kedua tadi red, dan yang terakhir itu green. Baik, yang selanjutnya itu kita ketik band, formula, R kuadrat, dan B. Dan yang bawah band ini blue, green, red, dan near. Nah, untuk formula ini, yang blue itu kita masukkan, kita copy. Yang Y ini, semuanya kita copy.
Begitu pula dengan yang green dan red. Yang untuk R kuadrat ini kita copy juga sama yang bagian R kuadratnya. Jadi setiap band. Dan untuk yang B ini kita cuma ambil yang Y tapi cuma nilainya saja. Dan untuk yang mir ini kita gunakan rumus sama dengan min buka kurung, kita blok yang bagian mir, lalu kita enter. Lanjut kita masuk lagi ke ArcGIS, kita klik search, kita cari raster kalkulator, kita klik kanan, kita tambahkan 3 saja. Untuk yang pertama itu kita masukkan RB2 dikurang buka kurung, kita masukkan nilai yang BI blue, kita lagi buka kurung lagi RB8 dikurang, kita masukkan nilainya, kita tutup kurung. Nah ini kita pastikan ini menggunakan titik, kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk RB3 dan RB4. Selanjutnya kita ubah juga tempat penyimpanan. Yang pertama itu blue sesuai dengan data tadi. Kita klik kanan blue, kita green, dan ini red. Kita klik OK. Kita tunggu sampai proses raster kalkulatornya selesai. Setelah hasilnya tadi keluar, kita add data, kan kita cuma ada red, kita masukkan lagi datanya, kita masukkan juga yang blue dan green, kita add data, yes. Selanjutnya itu kita add data SHP wilayah kajian, kita add. Nah, sudah kita add, kita pergi ke search, kita cari composite band, dan untuk inputnya itu kita masukkan dari blue, green, dan red, dan juga bisa kita simpan dengan CBXQ. Kita klik save, dan kita ke environment, ke processing, dan kita pilih yang send as wilayah kajian, scroll ke bawah ke raster analisis, di bagian mask kita pilih wilayah kajian, kita klik OK, klik OK. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Ini juga bisa kita ubah untuk bandnya, itu band 3, green band 2, dan blue band 1. Lanjut, ini bisa kita unchecklist saja. Search, kita pilih X, Y,
Untuk inputnya itu kita pilih JBSG. Untuk input raster of feature mass data itu Sanglin. Ini kita bisa main dengan file. Kita save, kita klik OK, kita tunggu sampai selesai. Itu bisa kita atur kesalahannya di Windows Image Analyze bahwa untuk matahari minus 4 ini 0, selanjutnya itu kita masukkan Xavier Lezenga, kita data Xavier Lezenga, ke search kita pilih extract multi value. Untuk input point ini Lezenga, dan untuk input raster ini Pahawang. Lalu kita klik OK, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke Excel lagi. Baik, selanjutnya itu leasingnya DBF-nya di drag ke Excel, dan lanjut kita buat yang pertama itu LN blue, LN green, dan LN red. Dengan rumus sama dengan LN kak kurung kita blok, untuk nilai yang LN green dan LN red tinggal kita tarik ke samping dan otomatis akan muncul nilai. Selanjutnya kita buat kolom juga dengan judul var blue, var green, dan var red. Kita masukkan rumus pada var blue sama dengan var buka kurung, kita blok semua LN blue, lalu kita tutup kurung, enter. Untuk var red dan var greennya juga bisa kita tarik. Nah, selanjutnya itu kita buat pada kolomnya juga, bisa itu untuk band, sebelahnya itu cover A dan KI C, dan ke bawahnya ini band green blue, blue green BG kita ada, band blue red, yang terakhir itu adalah band green red. Nah, untuk rumus cover ini adalah sama dengan cover buka kurung itu blok yang LN blue titik koma blok dengan yang LN green tutup kurung, enter. Untuk yang blue dan red itu juga sama, kita blok yang LN blue dan yang LN red, kita enter. Dan yang untuk band green blue green red itu yang LN red kita bagi dengan yang kita titik koma dengan yang LN red, enter. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung A. Yang pertama itu sama dengan buka kurung var blue dikurang var green tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali cover band blue green sama dengan enter. Kita lakukan juga hal yang sama, itu sama dengan buka kurung band var blue dikurang var red tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali band blue red tutup kurung sama dengan enter maksudnya. Yang terakhir itu band green red itu sama dengan buka kurung var green dikurang var red tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali band green red sama dengan tutup kurung, enter. Untuk menghitung KC itu rumusnya sama dengan A ditambah SQ RT buka kurung
buka kurung, nilai A, pangkat 2, tutup kurung, ditambah 1, tutup kurung. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk band blue red dan green red. Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke ArcGIS, kita ke search, kita ke transfer ke tab, yang spasial analis, kita klik kanan batch, kita tambahkan 3. Untuk yang pertama itu kita masuk ke rumus ln, blue, kurang, buka kurung, kita masukkan nilai A, copy, terus kita kali ln lagi, buka kurung, ln yang green. Ini kita tambahkan 3, 2, jadi 3. Dan jangan lupa untuk nilainya ini kita ganti titik bukan koma. Lalu kita oke, lakukan sama seperti sebelumnya, kita ln blue dikurang nilai A, buka kurung, nilai A, terus dikurang eh dikali, buka kurung, ln, masukkan yang red karena ini band blue dan red. Ini kita ganti dengan titik. Oke, yang terakhir itu adalah band green dan red, jadi pertama ln green dikurang, buka kurung, nilai A, kita masukkan, lalu kita kali, buka kurung, ln red, ini kita ganti, klik OK. Ini juga penyimpanannya kita ke klik kanan browse, kita buat band blue green, band BY, save, klik kanan browse, ini band BR, blue red, save. Yang terakhir itu kita namai band GR, save. Setelah seperti ini kita klik OK, kita tunggu raster kalkulatornya sampai selesai. Setelah muncul ini kan cuma ada band green red, lalu kita add data lagi, kita masukkan yang band blue green dan blue red, kita add, selanjutnya itu kita ke search, kita composite band,
Ini kita masukkan dari band blue green, blue red, dan green red. Untuk ini bisa kita namain CBLZ. Kita save ini environment. Untuk prosesinya ini wilayah kajian dan raster analisis di bagian mask itu wilayah kajian. Kita oke. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk rednya ini di band 3, greennya di band 2, dan bluenya di band 1. Selanjutnya itu kita ke search, kita cari X mask. Kita masukkan yang input raster ini CBLZ, dan untuk input raster of picture mask data ini wilayah kajian, dan untuk outputnya bisa kita namakan bahwa LZ. Kita save, kita klik OK. Kita tunggu hingga selesai. Setelah muncul pahawang LZ-nya, bisa kita ubah juga menjadi red band 3, green band 2, dan blue itu band 1. Nah, selanjutnya itu kita add SHP habitat bentik. Kita add. Nah, ini sudah muncul. Bisa juga untuk misal mau diberi nomor atau label. Nih. Lalu bisa kita perjelas untuk habitat bentik ini dengan Windows image analis pahawang LZ. Kita atur di sini di 32. Ini bisa kita dulu. Nih. Selanjutnya itu bisa kita klik kanan pada habitat bentik, open attribute. Selanjutnya itu ke table option, kita pilih add file. Ini bisa kita namai kelas, tipenya itu teks, kita klik OK. Nah, selanjutnya itu bisa kita klik. Lalu kita klik kanan, klik calculate. Kita namai untuk yang satu itu substrat. Kita klik OK. Nah, lanjut pada yang kolom 11 ini kita itu blok yang nomor seluruh nomor 3. Lalu kita ke kelas, kita klik kanan, klik calculate lagi. Kita buat namanya itu ada terumbu darah. Oke, tunggu. Dan yang terakhir itu adalah yang nomor 2. Klik tekan shift, pada kelas kita klik kanan, kita klik lagi, kita namain yang terakhir ini adalah lamur. Ini adalah kelas ke kelas yang kita buat. Bisa kita lanjut, kita ke search, kita ke signature. Ini pilih pahawang, ini pilih habitat bentik, dan ini pilih kelas. Oke, kita tunggu. Selanjutnya untuk ini kita pilih pahawang, dan classification-nya ini kita pilih maximum Leghorn classification. Untuk inputnya pahawang, untuk input signature filenya itu yang telah kita save tadi. Kita open. Nah, untuk outputnya bisa kita namai pulau pahawang. Kita save, kita oke. Kita tunggu prosesnya hingga selesai.
ini adalah hasilnya. Dan untuk ini bisa kita ubah warna. Untuk substratnya, terumbu karang, lamun bisa warna hijau. Selanjutnya kita ke file dan kita tinggal layout A4 dan skip. Ini adalah hasil dari peta habitat bentuk Pulau Pahawang untuk praktikum penginderaan jauh ke lautan setelah di layout. Ini bisa kita lihat di legend ini. Untuk yang warna putih ini substrat, yang merah terumbu karang, dan yang hijau itu lamun. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.